bisa tahun besok, mungkin tahun setelahnya. Amin. Ya Allah alam, bisa jadi dapat haji undangan, kota undangan, bisa jadikan rombongan Pak Ustadz Akil dan Ustadz Inu dan Pak Kiai Edi itu diundang haji sama Raja Saudi misalkan. Satu Amin. orang tuh dapatnya siapa? Ustadz Muhammad Farul Rozi. Amin. 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 Amin saja. Nggak ada. Amin. Semoga yang lain nggak Amin. tahu. Jadi siapa yang keluar namanya itu nggak tahu, itu Iya. diundi. Amin ya Allah. Kadang yang sekarang yang saya tahu itu di Indonesia yang dapat undangan tanpa diduga, tanpa daftar, tanpa apa, itu Kiai Rizal Mumazik kalau nggak salah. Itu salah satu rektor di Yayan Kencong, apa itu namanya? Itu beliau diundang, langsung dapat surat itu masuk ke emailnya tanpa daftar, tanpa apa, Bapak Ibu. Itu haji kota khusus. Nah, bisa jadi besok keluar tuh namanya Bapak Ibu sekalian. Amin Allahumma Amin. amin. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, sekarang kita itu harus bersyukur. Banyak bersyukur, banyak membaca sholawat, banyak istighfar, karena ini nikmat luar biasa yang tidak banyak orang gapai. Dalam artian umrah Ramadan, Bapak Ibu sekalian, maaf kalau kita mau terbuka nih, umrah Ramadan itu mahal, Pak. Mahal dalam artian itu waktunya mahal, terus pendaftarannya juga mahal, kemudian waktu yang kita, tenaga kita mahal, semuanya serba mahal. Sehingga saya akan menyampaikan Bapak Ibu sekalian, itu ada orang Majusi dulu di Arab, itu ada orang Majusi itu marah kepada anaknya di bulan Ramadan karena anaknya makan di depan orang berpuasa. Kan agamanya Majusi. Ketika dimarahin, dipukul luar biasa, orang Majusi ini wafat, Bapak Ibu sekalian. Setelah wafat, nah salah satu ulama bermimpi orang Majusi tersebut ada di surga berpesta pora. Kaget, lah kamu kok masuk surga, wong kamu itu bukan orang Islam, orang Majusi. Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Saya dibimbing oleh Allah untuk membaca syahadat karena saya waktu itu marah ke anak saya karena menyia-nyiakan waktu atau tidak menghormati orang puasa di bulan Ramadan. Jadi hanya karena menghargai, Bu, menghargai orang berpuasa di bulan Ramadan, anaknya makan di depan orang puasa, dipukul, orang ini masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Ini saya kira ini waktu secuil, apalagi kita berapa hari tuh Pak di sini tuh selama bulan Ramadan. Waktu kita gunakan untuk sholat, untuk umroh, luar biasa. Sehingga barangkali itu yang nanti akan menjadi pahala, yang akan menjadi jaminan untuk kita masuk surga. Amin Allahumma Amin. amin. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita sudah berangkat umrah kita sombong. Itu jangan sampai. Saya sering mengatakan seperti itu. Saya pernah menemukan sebuah hadis Bapak Ibu sekalian, bahwa ada 3 hal yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu dulu Rasulullah lantang mengatakan, orang yang banyak rugi nanti di hari kiamat itu ada 3 hal. Yang pertama, orang yang dulu berjihad dengan Rasulullah, bahkan sampai sekarang orang yang ngaku-ngaku jihad di jalan Allah, dulu itu orang berperang, Pak. Orang berperang paling depan, Pak, berperang megang pedang. Itu mereka beralasan membela agama Islam, tapi hanya ingin dikatakan orang yang paling kuat. Nah, jadi dulu itu sahabat itu berlomba-lomba, Pak, di depan. Itu hanya untuk dilabeli orang paling kuat oleh Rasulullah. Saya mau maju ke depan, saya mau perang paling depan, biar Rasulullah itu melihat saya. Artinya trok alam bersama Tuhan. Apa ya? Pengen di alam, pengen dapat nama lah. Nah, ini ternyata udah disebutkan oleh Rasulullah. Ini orang yang nanti di akhirat itu tidak apa-apa. Ketika datang ke Allah, ya Allah, mana pahala saya ketika saya berjihad membela agamamu? Apa jawaban Allah? Gak ada. Kenapa Bu gak ada? Karena kamu waktu itu hanya ingin dikatakan orang kotil, ingin dikatakan orang pemberani, orang yang pembunuh, orang jihad fisabilillah. Hanya itu Bu, secuil itu gak ada pahalanya. Itu kata Rasulullah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, orang yang berangkat umroh dan haji. Nah, ini saya sampaikan,
Banyak orang berangkat umroh dan haji karena ingin dikatakan Pak Haji atau dikatakan orang yang kaya, kan kayak gitu tuh. Mohon maaf, di desa saya orang bela-belain berangkat karena dikatakan Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh Pak. Wah, saya 30 juta nggak dipanggil Haji, rugi saya. Itu Pak. Iya, dan itu udah ditebak jauh-jauh hari oleh Rasulullah. Perlu saya sampaikan. Jadi banyak sekali kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin bahasanya itu gururun terpucuk atau tertipu. Banyak tertipu di situ Pak. Dan itu kadang kita tidak sadar. Maaf, ini saya pernah pulang sekali saya setelah hajian pulang. Masya Allah, saya itu dipanggil haji sampai bapak ibu saya yang belum pernah kesini dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Saya mikir, ini kayaknya yang dikatakan Rasulullah itu benar. Artinya orang itu kadang ada orang kaya Pak. Jadi orang kita punya usaha apapun, tapi kalau belum pernah ke Mekah itu nggak kaya katanya. Nah itu nyaris kita tertipu. Sehingga kalau kita tertipu di situ, kita termasuk orang yang rugi. Nanti ketika kita pulang ke rahmatullah, datang kepada Allah, ya Allah, saya pernah umroh di bulan Ramadan ya Allah, bersama Ustadz Fahrul, bersama Ustadz Akil, bersama Pak Yedi, semua digilir. Saya umroh 4 kali ya Allah, mana pahala saya? Dijawab oleh Allah, gak ada. Halnya kamu berangkat waktu itu kamu hanya ingin dikatakan Pak Haji. Nah, jadi gak ada apa-apanya Pak, hanya capek. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang saya sampaikan, agar apa? Agar dari sekarang kita ditata hati kita tetap tawadhu, kita tetap rendah diri, kita tetap biasa-biasa aja. Tidak dipanggil haji ya never mind, nggak apa-apa. Dipanggil gimana Pak Di, gimana Pak? Ya aman, biasa, nggak usah itu. Agar ini Pak terjaga, nilai-nilai spiritual atau tasawuf kayak gini, ini receh Pak, tapi efeknya luar biasa. Receh, asli receh. Saya receh, bahkan orang berkali-kali itu kesini receh Pak, karena banyak duit. Tapi ini sereceh ini akibatnya bisa fatal itu ya. Terus yang ketiga saya lengkapin sekalian, orang yang dermawan, orang yang bersedekah nih bulan puasa kayak sekarang ini rawan Pak. Orang banyak takjil ini di jalan ini agar dikatakan dia orang dermawan. Ini saya menyampaikan dalam hadis Bu. Maaf, saya ini nggak mau nyindir atau saya ini baca plus dalam hadis ini Sahih Bukhari. Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah tapi dalam hatinya dia hanya ingin dikatakan orang dermawan, atau orang dia empatinya besar, dia terjadi di Palestina nyumbang 1 M ini, dan itu nggak ada sama sekali dalam catatan amal Pak. Jadi ketika nanti pulang ke rahmatullah sekali lagi ditanya, ya Allah, mana pahala saya yang saya nyumbang ke masjid 1 juta waktu itu? Kemudian apa jawaban Allah? Nggak ada, nggak dicatat. Kenapa? Karena waktu itu kamu nyumbang di masjid karena ingin dikatakan orang kaya, ingin dikatakan orang dermawan. Akhirnya yang didapatkan sia-sia. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dari sekarang nih, hari ini, waktu sekarang sebelum kita nyampe ke Indonesia, mari kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita tetap rendah hati, kita tetap merasa tidak ada apa-apanya. Belum tentu amal kita yang diterima, itu nggak tahu Pak. Imam Ghazali itu terkenal kitabnya Ihya Ulumuddin. Semuanya Pak. Tapi dalam cerita sebagian riwayat dikatakan masuk Islam bukan karena ilmunya, tapi karena menolong lalat Pak yang tenggelam di kopi, di teh. Jadi ada lalat tenggelam di teh, itu ditolong, dikeluarkan dengan ikhlas luar biasa, masuk surganya karena menolong lalat. Padahal karyanya, ilmunya, tasawufnya luar biasa. Itu ya Bapak Ibu sekalian, terkadang hal receh itu bisa menyelamatkan kita, dan terkadang hal-hal yang katanya luar biasa itu justru menjebak kita menjadi orang yang buruk. Naudzubillah. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sering menukil semua jamaah yang saya bimbing, saya sering menukil sebuah kalam Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam, rubama ma fatahalakah babul qabul, rubama ma fatahalakah babut ta'ah wa rubama ma fatahalakah babul qabul. Terkadang ya Bapak Ibu, kita dipermudah oleh Allah ibadah. Kita sering ke masjid mudah karena masjidnya ada di depan rumah kita Pak. Terkadang kita mudah umroh karena kita banyak duit.
Terkadang kita gampang sedekah karena kita punya harta. Tapi Pak, ini yang paling miris. Terkadang berubah ma fatahalaka babul qabul. Tapi Allah tutup pintu diterimanya untuk kita. Nah, jadi Pak, semua yang kita lakukan itu enggak ada apa-apanya, udah ditutup sama Allah. Itu. Sehingga Ibnu Matian itu pernah mengatakan inkisarul asi khairum min sholatil muti. Sehingga dari kasus yang tadi itu, orang yang mudah beribadah, gampang pergi kayak saya nih, tinggal di Mekah Pak, maaf saya kadang umroh berapa kali, tanya Ustadz Rob itu umroh berapa kali, saya sadar diri Pak, nggak tahu umroh yang mana yang saya terima. Iya. Karena takut amal saya yang saya udah mulai balik itu ditutup. Oh, amal ini yang namanya foto udah tutup aja bukunya, nggak usah dikasih kesempatan. Kenapa? Karena mungkin itu ada termasuk omongan Ibnu Matian, inkisarul asi khairum min sholatil muti. Terkadang Pak ya, orang yang ahli maksiat yang terkadang kita lihat di jalanan itu nggak sholat Pak, itu orang yang mencuri di pasar itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang takwa kepada Allah tapi zahirnya saja. Artinya kita labelnya ustadz nih, oh itu ustadz, itu berdakwah, ini luar biasa, itu luarnya Pak. Tapi hatinya itu orang yang tidak takut kepada Allah itu lebih mulia orang yang ahli maksiat di jalanan Pak. Itu banyak sekali. Contoh, saya ada kasus Pak. Jadi orang mencuri, misalkan ada orang mau mencuri, tapi